Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua RT dan Bapak-Bapak peserta pelatihan yang kami hormati. Sekarang kita masuk pada kajian kita yang terakhir hari ini tentang simulasi pelatihan, simulasi tentang sidang adat. Sidang adat itu ada dua macam. Pertama yang disebut dengan adat Batano 1. Ingat ya, adat Batano 1. Yang kedua Cupak Batano 2. Sidang adatnya. Ini tidak sembarangan saja. Yang disebut dengan adat sidang Batano 1, misalnya Pak RT ini ada balang adat di tempat di RT beliau yang menangkap seseorang melakukan satu kejahatan. Nah, orang tua aku sudah tidak perlu lagi dibuktikan karena dia memang mengakui perbuatan kesalahannya. Dan balang adat melihat atau bagaimana, pokoknya tidak ada lagi proses untuk menyatakan apa tidak benar, tidak ada lagi, sudah tertangkap basah kira-kira gitu ya, sudah tertangkap basah, nah, dan mengaku kesalahannya. Nah, itu tidak perlu lagi diadakan sidang untuk membaca apa salah apa tidak, tapi langsung dibawa oleh Dubalang dia minta kepada ketua RT laporkan, langsung terpanggil bapak-bapak para hakim adat, nah, langsung dia melaporkan di sidang, terus sidang itu langsung menjatuhkan hukum. Bapak ya, satu. Ini masih dalam adat Batano 1 namanya. Yang kedua ada lagi sebut adat Batano 1. Ada orang warga Pak RT ini yang melakukan satu kesalahan. Apakah itu pencurian, apakah itu dia berkelahi, dia mengaku salah, lalu menyerahkan tanda patuh kepada Pak RT. Menyerahkan patuh melalui siri senampan dengan Pak RT langsung kepada Pak RT sendirian di rumah bersama Kris satu Julmar menyerahkan ini. Nah, itu namanya Pak RT langsung panggil orang tua cilik pandai elit adat ya, untuk jatuhkan hukum. Tidak juga dibaca lagi apakah orang ini benar salah, saksinya apa dia tidak dipersoalkan lagi. Dia sudah bilang kami sudah berbuat Pak. Artinya apa nama itu, tolong jangan dibawa ke rantauan panjang ke lubuk dan dalam. Tolong jatuhkan hukuman, jangan dibaca lagi itu Bapak, malu kami terserah, malu kami tengah banyak. Nah, itu Pak RT panggil orang yang pandai, langsung sidang menjatuhkan hukum. Jadi dua dia, satu dia nangkap, sudah perlu baca lagi siapa satu sisi memang sudah benar terjadi. Yang kedua kalau orang mengaku salah, itu namanya adat Batano 1. Ya, jadi ada itu dua macam dia di dalamnya. Yang kedua ada disebut dengan Cupak Batano 2. Cupak Batano 2 itu apakah itu di bidang perdata, apakah di bidang hukum pidana. Nah, itu dia mendengarkan sirih senampan kepada pemangku adat. Dia menuduh orang lain. Kalau pidana misalnya dia menuduh orang itu mencuri barang dia, atau dia menuduh si itu ganggu istri saya, kira-kira gitu. Kasus tergantung kasusnya, bidang pidana itu. Nah, dia menyerahkan kepada RT mendengarkan sirih namanya. Nah, lalu sirih tadi oleh RT kepada orang banyak, lalu beritahu dengan salah seorang tenganai pada yang dituduh tadi. Nah, lalu RT membilangkan, nah, kamu sudah dengar orang ini ngomong tadi, mengatakan keluarga kamu itu salah, gini-gini. Nah, sekarang kalau benar kamu melakukan kesalahan dia, tidak usah diperkarukan lagi, bayar dulu adatnya. Kira-kira itu kesimpulannya. Tapi kalau tidak, terhimpit boleh mencuri, bertengger boleh pukul, dipit orang ini. Bukakan lagi seperti orang itu, sehingga orang tadi paksa membuat siri senampan lagi sama dengan orang yang pertama. Mendengar kepada RT itu tidak benar tuduhan dia itu. Jadi kalau di pengadilan namanya jawaban. Yang pertama menggugat,
Yang kedua menyatakan gugatan tidak benar itu. Nah, jadi kedua-duanya ini, dua macam ini, itu RT tadi memanggil orang tua cerai pandai, langsung menyidangkan perkara itu. Lalu dibaca lah apa benar yang ini punya, apa tidak ini punya, siapa yang salah ini, siapa yang benar, kira-kira itu. Itu cupak terlegur namanya. Jadi di tangan Pak Ketua RT, pemangku adat ada dua keris. Satu keris dari yang menggugat, apa yang dikata yang menuduh, misalnya kalau pidana menuduh kan. Yang kedua keris dari tertuduh yang itu tidak benar, atau dari tergugat yang itu tidak benar. Nah, itu disebut dengan cupak pekan dulu. Betul. Enggak ganggu kalau enggak kata sekarang. Nah, belum ngerti kami belum supaya ini. Jadi cupak tanggal 2 itu ada orang yang mengenakan sirih senapan bersama keris tanda batu kepada RT, kepada ketua pemangku adat. Bisa saja pemangku adatnya nanti kepala desa tidak ada masalah. Oleh salah satu pihak lagi lalu menggugat lagi, menyangkal, menyatakan tidak benar. Jadi menyerahkan tanda batu juga, anunya, apa namanya, kerisnya yang dipegang oleh RT tadi. Satu keris dari yang menggugat, yang kedua keris yang menyangkal. Oh, tidak benar itu. Nah, dia mengimpit sirih namanya. Jadi pertama menengahkan sirih, yang kedua dia ngimpit sirih. Paham ya? Duo, ya duo. Nah ini perkara apakah di bidang pidana dia apa hak milik? Si anu tuh menguasai tanah saya. 30 tahun lebih, kita berapa tahun dari nenek ini pernah bukan dia tanah dia tapi tanah saya tuh. Nah, dia tidak ngasih pada PRT. Minta PRT ambil tanah dia tuh. Karena dia begini, di dalam hukum, biar hukum nasional, biar hukum adat, kita tidak boleh merebut harta. Ingat Bapak, pokoknya Bapak sekarang tuh kehilangan motor hari ini, lapor sama polisi. 4 bulan belum ketemu, pada suatu hari ketemu Bapak motor itu, ada orang pakai. Bapak jangan langsung ngambil nih. Pada orang, Bapak lapor polisi, sekarang tolong putus saya. Nah, kira-kira itu kalau di pengadilan. Kalau di dalam adat juga seperti itu. Walaupun kita betul kita yang punya itu barang-barang, tapi barang ini dikuasai oleh orang lain, kita tidak boleh langsung berebut, ngambil. Kalau itu berebut namanya. Mungkin dia benar, dia beli dengan barang lain secara benar kan? Itu namanya dia mendapat perlindungan hukum secara sah. Dia. Misalnya Bapak ini mencuri motor, dijual yang Bapak, ada surat segala macam, Bapak pakai. Padahal dia motor itu Pak RT punya tadi langsung Pak RT ambil udah bisa, udah boleh. Itu dalam adat juga seperti itu. Jadi harus suruh harus ngangkat sirih dulu. Mungkin Bapak benar, saya beli kok. Nah, kalau Bapak beli benar secara benar pasti yang itu tadi, yang mencuri tadi yang kena. Nah, itu juga dalam adat. Oke, paham ya? Nah sekarang kita mulai yang pertama. Yang pertama ya kita anggaplah ada dubalang sini. Nah, itu buat dubalang di tempat situ. 7 orang dia, biar Pak untuk bisa tahu. Di dubalang adat itu penegak hukum adat. Kalau ada pelanggaran adat, kalau ada orang warga yang nangkap lapor dubalang itulah yang memberitahukan dengan pemangku adat. Nah, jadi sekarang seolah-olah seolah-olah awalnya melapor ke KSP, tapi ini nangkap basah tadi. Pada sebelumnya Pak saya penangkap si A melakukan kesalahan. Panggillah banyak sekali. Sekarang ini angkat sirih. Nah, ini bapak-bapak, sirih ini sirih senapan kita semua. Ya, untuk kita semua. Tapi karena kita dusun batu, kampung batu dusun Penanda Mama, jadi kita letakkan pada Pak RT. Nanti baik bunyinya. Ya bapak-bapak, ini
Siri Senampan dan Kris Bilah untuk kita semua. Ya. Ini kita serahkan kepada Nah, karena kita kampung Batuo, dusun Bernene Mama. Nah, kini Nenek Mama kita Pak RT, letak ke Pak RT. Nah, dah. Nah, ini kalau menyerahkan Kris harus aninya ya. Nah, jadi ya. Nah, boleh begini. Apa bisa paten nanti? Kalau sekarang juga udah waktu. Lah, lalu bilang langsung. Ini Pak RT kemarin saya nangkap si Anu melakukan apa sebuah kejahatan, apa pencuri apa orang bawa selingkuh, waktu laporan Pak RT. Jadi Pak RT saya kemarin nangkap orang selingkuh. Ya. Sudah ada saksinya dia. Sudah ada saksinya orang-orang keluarga gitu. Jadi dia mengakui kesalahan dia mengakui kesalahannya. Kita namun si Ahmad dengan si Ahmad si iya, Ahmad dengan si Fatimah kita lihat dengan si Fatimah. Nah, dia langsung masuk, langsung ngomong. Nah, ini kamu yang banyak, siapa di balap sudah dan sudah ya. Ini yang banyak ini adalah ibadah. Akan juga coba. Baik, para hakim adat yang ada di RT 36 ini, ya ini sudah sama-sama disaksikan. Di Balang sudah menyerahkan Siri Senampan. Dalam hal ini ada pelanggaran adat yang dilakukan oleh dua orang pasangan yang bukan suami istri, yang bernama Ahmad juga Fatimah, yang beliau ini merupakan pasangan bukan suami istri. Jadi menurut bapak-bapak para hakim adat, apa kesalahan beliau ini? Apa hukumnya? Nah, silakan para hakim untuk menyampaikan. Jadi kata-kata silakan Pak ada nambahnya. Tapi pada intinya minta kepada yang hadir untuk menjatuhkan hukum, mengambil hukum. Dan hukumnya itu partai yang jatuhkan, bukan dia yang ambil hukum. Ini kita tidak boleh, Pak. Negara tidak boleh seperti itu. Jadi bapak-bapak ini, menurut saya hukumnya begini, menurut saya begini. Nah, dia ambil kesimpulan, putus. Baru salah seorang di antara bapak yang hadir ini, kalau kan melaporkan Pak RT. Maka menurut kami Pak RT hukumnya ini. Jadi Pak RT begitu menjatuhkan hukum, panggil keluarga dari badan itu, keluarga yang melakukan kesalahan, ya. Nah itu yang pertama. Jadi kalau tetangga basah. Nah sekarang awak mewakili seolah-olah ada punya penakan bernama Ahmad, dia melakukan satu kesalahan kemarin, lalu menyerahkan tanda patuh pada PRT. Nah, coba boleh ada ini. Ya. Seperti tadi ini. Nah, ini Siri Senampan untuk kita semua. Nah, tapi karena kampung Batu dusun Bernene Mama, nah, maka kau tertakkan pada ketua RT. Nah, baru melapor. Nah, ini Pak RT, ini Pak RT ada penakanan bernama Ahmad ya. Kemarin kita lihat kan lihat orang ini salah dan benar lihat. Tolong jangan dibawa ke lubuk dalam rangka tolong jangan serahkan dalam orang. Itu kalau dibangun jauh itu lah itu sekarang apa? Tolong Pak RT jatuh pada hukum. Itu namanya menyerahkan dalam kartu tidak seperti di Bastana. Jangan salah jatuh pada hukum saja. Kalau tidak biarkan bisa hidup, bisa berkelahi, menurut punya segala macam. Sekarang tak ada langsung ambil orang lari. Kira-kira kata-kata lah. Yuk, kadang-kadang waktu dalam aman dalam
keras sedikit juga. Coba kalau kita sekarang apa apa ya. DPT melakukan pencurian itu, jadi saya serahkan ke PT itu melakukan. Bukan begitu. Benar ya, anak saya melakukan salah. Ini saya datang ke kata patuh pada Pak. Kok ini Pak, itu tamanya kok ini sekolah itu datang ke sekolah itu tolong jangan dibawa ke ranah kebanggaan hukuman anak. Tolong ya itu. Ya, betul ya. Ini kami menyerahkan tanda patuh kepada. Jadi saya menyerahkan tanda patuh kepada PT, tolong jangan dibawa ke Hubungan dalam peraturan panjang. Belum betul Pak. Tolong jatuhkan. Kenapa saya salah? Berarti lakukan. Ambil dia kritik. Ya, baik, terima kasih. Jadi Bapak kan ngomong sama orang banyak. Bapak kan dengar orang ngomong tadi. Nah, betul. Sekarang perangkatnya lah salah. Jangan tetapkannya kesalahan. Sekarang betul. Nah, itu. Oh, Bapak sudah tadi balik situ. Balik. Ya. Baik, terima kasih Bapak Edi, mewakili daripada Ahmad yang sudah melakukan pelanggaran adat yang tadi sama-sama kita dengar, mencuri 1 unit kendaraan bermotor. Jadi untuknya terjatuhkan hukuman. Kami mohon kepada Bapak para hakim adat untuk hukuman apa yang pantas, hukuman apa yang akan dijatuhkan kepada saudara Ahmad ini. Itu ya. Apa ya? Sekarang katakanlah putusan beras 20 kami sertifikat, misalnya hukumannya wajib gitu ya. Cara satu dan ada kesimpulan misalnya hukum yang anda semua, bapak-bapak semua, beras 20 kami risiko Mei 10 Mei ya Mei ya 10 Mei tadi 20 gram dan motor orang itu diganti. Nah, cukup bawa rapor sudah sesuai. Hukumnya kami jatuhkan berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak RT. Setelah kami baca tadi, setelah kami timbang, Pak ya, setelah diminta pendapat dari Datuk ke Datuk, pokok keputusan keputusan dia salah melakukan maling free. Pokok keputusan atas kesalahan anak buah ponakan saudara tadi yang bernama Ahmad mencuri motor, maka kesepakatan kami jatuhkan. Tidak ada masalah dulu. Ya. Dia terbukti melakukan maling free. Dia terbukti melakukan kesalahan yaitu mencuri 1 unit sepeda motor. Tidak masalah dulu. Maling. Mana masalahnya maling? Maling curi. Ya. Maling curi 1 unit kendaraan bermotor. Jadi kami jatuhkan hukum kambing 1 ekor plus kambing sikuk plus 20 kata. Mei 10 Mei. Kecil babatu gedang membuka di gendong 10 Mei dan motor orang lain. Kecil babatu gedang membungkal dan Mei 10 Mei motor orang diganti. Dah, ya. Itu ya. Sekarang bayarnya seolah-olah itu tidak ada tadi. Seolah-olah waktu kan dia dah hadir. Pemiliknya kita tidak boleh hadir. Sekarang berarti perintahkan panggil orang. Misalkan sekarang dia hadir. Nah, kalau dia dulu kita tahu dengan itu. Nah, kamu kan keluarga dan karena itu kan hukum tadi. Pelaku atau Keluarga. Bukan keluarga. Keluarga kan adat menjatuhkan hukum bukan kepada pelaku, tetapi menjatuhkan hukum di depan suku tenangan.
keluarga yang Nanti dipanggil apa? keluarga Tenganai itu. ya tenganai. Kalau nggak saya tenganai. Nah itu ini itu mbak saya Datang. ya datang ada. Datang ya. Nah, kamu tenganai si Ahmad tadi. Jadi, nah, iya. Pak Basud ya. Nah ya. Nah ini tua tenganai daripada Ahmad ya, Iya. yang sudah melakukan kesalahan maling curi 1 unit sepeda motor. Iya, iya. Jadi kami putuskan hukuman untuk beliau. Kami jatuh untuk partai kami jatuh Ya. kami jatuh hukuman. Nah, ya, jadi Pak Masud kami jatuhkan hukuman kepada beliau, yaitu berupa beras 20 gantang, kambing 1 ekor, Jika itu kecil bebatu gedang bebungkal, baik itu kalau baiko bakapalo, dengan didenda dengan meh 10 meh dan motor orang dan motor yang dicuri diganti. kami berwaktu Kami beri waktu 3 sempit seko yaitu 3 hari, kedua lapang seko. langsung satu pilih. Kalau trio je nawar tu. Oh, iya. Sore Pak. Nah, ini kami kasih waktu sempit seko. Nah, soalnya itu 3 hari. Jadi terhitung mulai hari ini tanggal 10, artinya tanggal 13 jam 12 malam itu waktu terakhir untuk bayar dan adat. Nah, jadi kau kan kerolangan kan langsung bertemu ini Pak segala nanti tampung. Nanti terima waktu. Nah, sekarang sini kami tampung Pak. Itu ini tanpa tangan biru kami katakan. Apa kami tangan bukan di Pak. Kira-kira gitu. Kalau diterima ya jangan terima sekarang. Langsung. Ya langsung ya kan. Ya, terima kasih. Langsung pembayaran. Kira-kira gitulah. Terima kasih kepada Pak RT. Jadi masalah hukumnya, masalah hukum yang diletakkan kepada kami selaku yang bersalah, kami terima, ada apa ya? Sedikit apa? Batas bau kami pikul. Kami tampung. Maupun nanti kami tampung, Kok kecil tapak tangan. kok kecil tempat tangan, Biru dikatakan. niru kami tanahkan. Iya iya. Jadi itu ya kira-kira. Kan dapat penangkapan kira-kira. Itu kalau dia menerima. Kalau tidak terima, bilakan. Kalau tidak mungkin dulu ngomongan, lalu kata Pak, kalau tak kami berikan, ayat tak kami berikan dalam dalam artinya kok tidak nyampaikan dengan keluarga awak tetap tak terima. Kalau coba Pak ya, ya. Nah, sekarang gini Pak RT, kami kalau masalah keputusan yang diberikan kepada hukum yang telah diberikan kepada Pak RT Kami benar. telah kami dengar. Cuman kok ayat nak kami ilikan, kok kalau nak kami jalankan dulu. Jadi kami minta waktu, itu Pak ya? Ya. Kami minta waktu untuk bercerita, itu Pak? Ya. Ya. Terus ya. Untuk bercerita Pada yang bersangkutan. ke yang bersangkutan. Karena apa? Karena apa? Terus ada nak jauh tadi cukup meja dan di dalam itu akan kira-kira ada itu. Ya, sebelum ini bawah yang pening, Pak ya. Kami ini cuma menerima baik, cuma yang membayarkan tetap yang bersangkutan. Nah, itu Pak. Kita belum mau lagi diberi waktu dari. Oh. Ya, terima kasih ya Pak Masud. Jadi kami terima untuk kami kasih waktu untuk jawabannya, untuk penyampaian kami lagi selama 3 hari tahun adat sempit seko. Ya, Nah, itu nanti waktu nyampai kan nanti kita di kan sampai 3 hari kan, oh datang kan. Nah, baru Pak tidak terpuas dari yang mengerti bahwa itu nanti kalau seandainya memang dan baru nanti Pak kumpulkan orang baru beritahu orang. Tidak setelah Dalam sampai. kurang waktu misalnya kan. Setelah sampai 3 hari baru nemuin dari Pak RT, Iya. bercerita ya nak. So, Dengan 108 minta, ya? iya, jangan 108 juga Pak ya. Datang di apa ada pakai tulisan tidak? Karena itu sama itu bukan Pak RT. Emailnya ya. Ya. Apa? Iya. Ada kata-katanya juga Pak. Aduh, kata-katanya banyak, tapi di dalam Oh iya. Jadi kata-kata awak itu kan
selesai kan, baru menyampaikan Pak RT, Pak, saya kalau hukum dan kami terima dan dijatuhkan oleh Pak RT lah kami terima. Cuma lah payah kami cari kilir kemungkinan kami lagi bulan cukup sebanyak itu Pak. Kemudian kata untuk Pak. Ini tidak penuh kata penuh bahwa Pak kurang uang ini 200.000 Pak. Kira-kira begitu anunya, kan? Nah, tapi sudah terima. Kalau sudah terima sidang lagi. Kalau seandainya putusan dijatuhkan, awal penyerahan Pak sudah terima maka Pak RT jatuhkan sidang kembali itu menjatuhkan hukum pelalo namanya. Menjatuhkan hukum pelalo kepada keluarga awak itu diusir dari kampung, dikeluarkan dari adat. Terus itu. Ya. Jadi ingat, sidang adat terdiri dari dua macam. Satu adat bersatu satu, dua cupak petana dua. Yang barusan kita ini cupak petana dua, tapi dalam bidang pidana mencuri. Nah, sama baik kalau yang cupak petana dua bidang perdata, misalnya seorang ini meninggalkan siri. Nah, ya, cukup. Nah, coba lewat dari situ. Apa sini. Awak meninggalkan siri seolah-olah karena dia hadir juga di keluarga dia yang menguasai tanah keluarga kau. Kau nggak kasih pada Pak RT. Kau kasih Pak RT ya. Apa jadi gini, Pak RT ini kami menengahkan siri dengan Pak RT. Tinggi Sukorajo, itu kira-kira tinggi Sukorajo kami saut dengan itu dengan Kudu Selatan. Nah, Sukorajo kami saut dengan Kesembilan. Nah, dia mengingat ini Sukorajo dulu dengan Kudu Selatan. Atau Pak kami terang. Kalau benar Sukorajo disebut. Ataupun maksud kami Pak RT, anak kenakan kami si Anu, dia punya tanah itu dikuasai oleh keluarga si Anu. Dia yang bersangkutan tidak hadir waktu itu, tapi yang ini dihadir, yang dipanggil dengan kasirnya. Minta tolong tanah itu diambil Pak RT, serahkan kepada kami. Nah itu loh. Jadi kami atau orang melalui pemangku adat. Ini tidak berkata. Terima kasih. Segini Pak RT, saya serahkan dengan sirih senamban keris sebelah bahwasanya kau tinggi Sukorajo kami juluk dengan Tukujo Padang, kau renah Sukorajo kami tahu dengan keris sebelah. Adapun masalahnya gini Pak RT, ya, cerita dikit ada Pak ya, ini kan tentu cerita ya. Ponakan saya ini punya tanah Pak ya. Bukan. Kalau kita orang lain bro. Oh itu ya. Jadi oh iya. Jadi ponakan saya ini punya tanah diambil oleh saudara Ahmad. Dikuasai oleh saya bertahun-tahun. Oh dikuasai oleh taruhlah Ahmad ya bertahun-tahun. Sekarang saya minta tolong Pak RT untuk mengambil kembali tanah tersebut. Iya, dan serahkan kembali kepada kami. Dan tolong diserahkan kepada kami. Nah, berarti bisa di itu, kan? Ya, kita juga membuka. Kalau ngomong, kalau keluarga di keluarga sana kalau kami ingat, itu kami. Jadi acara besok malam besok dengan siri, kau yang nak siri misalkan, panggil semua orang kampung yang bersangkutan dan keluarga dari yang panggil salah satunya dia orang. Jangan yang bersangkutan tidak boleh. Kadang-kadang tidak boleh. Hidup sepuluh mati sepuluh. Jadi keluarganya. Jadi kenapa hadir hidup hadir harus kan. Lalu saya ngomong dia. Pak, kamu lagi marah. Kalau benar itu dibalik ke baik tidak usah taruh. Kalau enggak itu orang buat ini buat cara kalau bisa orang dari dalam orang buat acara. Awalnya sering kita
Ini ada orang tengahkan siri. Kenapa tengahkan siri ini? Karena ada penakan awak itu yang Musi Ahmad menguasai sebidang tanah. Ya sudah cukup lama. Ini kalau benar adonyo seperti ini, tak tolong tanah yang dikuasai itu dikembalikan lagi kepada beliau ini. Ya, karena itu tanah itu hak milik beliau ini. Kalau memang itu tidak ada benar, tolong impitkan siri itu loh. Kalau tidak benar, taibit boleh benci. Bertengger. Tapi kan tuh benar awasi syukuran. Bahasa adat kan kalau benar kita juga buatnya sudah sampai benar. Orang simpit siri orang ini kalau benar taibit boleh menjahit, batengger boleh impit siri orang ini ya. Jawab. Kalau kami dengar Pak, ya kalau kami dengar Pak, tapi kalam nak kami berikan, kalam lain nak kami berikan, kalam nak kami jalankan, kan nak beritahu Tuhan siapa. Nah lalu saya jawab, belum itu nanti sekolah. Jadi awak seolah-olah nak memberitahukan dengan jawab yang tadi. Nah lah. Ya. Pasti lah kami dengarkan lah kami dengar segala ya. Nak kami berikan kalam kami hilirkan kalam nak kami jalankan. Nah, sekarang berarti supaya kita akan beri waktu. Ya, jadi kami beri waktu. Pak Edi dalam sempit sekop tahu waktu 3 hari ini. Artinya dalam 3 hari ini kalau tidak ada kami beri waktu sampai sekop atau bukan 3 hari. Ayo. Sekarang seolah-olah 3 hari sudah berjalan. Penangkan kau tu, enggak tanah saya tu punya. Enggak ada sekarang mau tanah. Wan nak ke sini berbalik. Lupa di belakang. Sini. Kan ini pertama sentris itu apa kita kan? Ada mana sini tadi. Itu Tuhan saya itu tidak benar kalau pada kultur. Tetapi radionya dari nenek itu dua. Itu loh benar. Seolah-olah tidak benar. Itu tidak benar. Ini balik buat ini sekolah Joko dulu di Universitas Jakarta.